Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Ira dari TK Al-Azhar Syifa Budi Solo. Hari ini kita akan bermain mengenal rukun iman untuk anak TK. Tapi sebelumnya, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu video berikut ini ya. Kisah pemilik dua kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Tapi ingat wahai saudaraku, semua ini hanyalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kau menjadi sombong dan lupa untuk bersyukur kepadanya, Sang Maha Pemberi Rizki. Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap hari kebun anggur si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikannya semakin bertambah kaya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambah harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung untuk menasehatinya dengan bahasa yang halus. Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitinya. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Sama sekali tidak wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat. Aku kira hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi, sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahan dunia ini, saudaraku. Sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Tidakkah kau lupa mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah saat memasuki kebunmu? Ucapan itu adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini. Segeralah bertaubat kepada Allah sebelum semuanya terlambat.
Si kaya tetap tidak mau mendengarkan nasihat si miskin. Ia mengusir si miskin karena merasa sahabatnya terlalu iri dengan semua harta yang dimilikinya. Setelah kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Ia malah asik tertidur. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan Dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak bersisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si kaya mulai menyesali kesombongannya selama ini. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Sekiranya dari dulu aku tidak pernah mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Engkau tidak akan menimpakan musibah ini. Sungguh hamba menyesal atas apa yang telah hamba berbuat, ya Allah. Penyesalan itu sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Beberapa hikmah dari kisah ini diantaranya, pertama, jangan lupa untuk mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain dengan kehendak Allah, agar senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas nikmat yang kita peroleh. Akibat dari sikap sombong ini dapat membuat kita lupa akan keimanan kita kepada Allah, seperti tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Kedua, jangan berpura-pura tidak mendengar atau marah saat diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan orang lain. Ketiga, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi, jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia. Padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat tentang film Pemilik Dua Kebun yang Sombong. Nah, tadi di dalam film itu ada tentang keimanan kepada Allah, kepada hari kiamat. Nah, sekarang Bunda ingin mengajak teman-teman untuk bernyanyi tentang rukun iman. Sebelum kita lebih jauh mengenal rukun iman ya. Sudah siap semuanya? Yuk kita bernyanyi rukun iman dengan nada naik kereta api. Rukun iman yang 6, ayo amalkan. Tuh kita orang Islam. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman pada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman pada hari akhir. Yang keenam iman kepada takdir. Diulang-ulang ya, dinyanyikan sendiri. Kita akan mengenal tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa ya? Oh, ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah.
Iman kepada Allah itu apa, Bunda? Kita percaya bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam dan seisinya, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak dan patut kita sembah, karena hanya Allah yang mampu menciptakan kita, Allah yang mampu menciptakan seluruh dunia ini. Maka kita sebagai manusia wajib untuk menyembah Allah dan mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Allah tidak berputra, Allah tidak berayah, Allah tidak beribu, tapi Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nah, teman-teman tahu tidak malaikat itu jumlahnya ada berapa ya? Ada 10. Masih ingat lagunya? 10 malaikat yang wajib diingat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar dan Nakir, Raqib dan Atid, malaikat Ridwan dan akhirnya Malik. Dihafal ya juga dengan tugas-tugasnya, karena masing-masing malaikat ini adalah utusan Allah yang dikirim ke dunia ini untuk mengawasi kita. Nah, setiap hari teman-teman diawasi oleh 2 malaikat penjaga kita. Siapa, Bunda? Yaitu malaikat Raqib yang mencatat amal baik dan malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Nah, teman-teman pengen dicatat sama siapa? Malaikat Raqib kah? Atid kah? Atau siapa? Nah, ini adalah 10 malaikat ini memiliki tugas masing-masing, teman-teman. Tapi yang setiap hari bersama kita adalah 2 malaikat ini, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada apa saja, Bunda? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah Allah turunkan kepada para rasul. Nah, teman-teman harus tahu ini ya, dan jangan lupa ada lagunya loh. Nabi Musa bawa kitab Taurat, Nabi Daud bawa kitab Zabur, Nabi Isa bawa kitab Injil, Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Selanjutnya yang keempat adalah iman kepada Rasul. Nah, teman-teman tahu tidak? Nabi dan Rasul itu yang diutus oleh Allah ke bumi ini ada berapa yang wajib kita ketahui? Ada 25. Nah, teman-teman ada lagunya loh biar kita hafal dengan nada balonku. Seperti ini ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ini adalah nama-nama dari 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa, Bunda? Hari akhir adalah nama lain dari hari kiamat, di mana seluruh yang ada di bumi ini akan diluluh lantahkan oleh Allah. Langit akan jatuh, bertabrakan dengan bumi, seluruh planet. Ini adalah hari di mana seluruh manusia dan seisinya, alam seisinya ini hancur berkeping-keping. Kita berdoa semoga
kita tidak hidup pada masa ini, karena sangat rugilah sebagai seorang muslim ketika kita sampai di masa ini. Ya, harus banyak-banyak berdoa, tapi kita harus percaya bahwa hari akhir itu ada. Makanya mulai hari ini kita harus senantiasa mempersiapkan diri agar kita bisa selamat dari pedihnya, dari dahsyatnya hari kiamat atau hari akhir ini. Yang keenam adalah iman kepada takdir. Takdir itu apa, Bunda? Takdir itu adalah segala ketentuan yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada manusia. Takdir itu ada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Di sini Bunda mencontohkan takdir baik adalah kelahiran seorang bayi dalam sebuah keluarga. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini merupakan takdir yang baik. Dan takdir buruk Bunda mencontohkan kematian dari seseorang. Ini membuat keluarganya sedih. Nah, ini adalah contoh takdir yang buruk. Ada lagi takdir itu misalnya kita diciptakan sebagai seorang anak laki-laki, dan ada juga yang diciptakan sebagai seorang anak perempuan. Kemudian ada yang rambutnya macam-macam, ada yang keriting, ada yang lurus. Nah, itu merupakan takdir ketentuan dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai untuk mengenal tentang rukun iman. Kemudian menyanyikan lagu tentang rukun iman, dan kita mendalami lebih jauh tentang rukun iman. Nah, sekarang teman-teman, biar kita lebih mengenal siapa Allah, maka kita harus mengenal ciptaan-ciptaannya. Nah, sekarang Bunda akan mengajak teman-teman untuk menggambar benda-benda ciptaan Allah. Siap? Yuk kita gambar benda-benda ciptaan Allah di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermain kita hari ini untuk mengenal rukun iman sudah selesai. Alhamdulillah ya. Dan mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.